Mama nggak nyangka kalau kamu itu owner di sini, kata Mama Lira saat keduanya berada di ruangan Santi. Mama itu langganan loh, suka banget sama kue-kue di sini, kata Mama Lira lagi. Kamu kok nggak pernah bilang tentang ini, tanya Mama Lira. Buat apa, Mam? Kata Santi. Memang banyak yang nggak tahu kalau aku itu owner di sini, Mam. Bahkan keluarga aku sendiri saja tahunya aku itu cuma kerja, Mam. Sambungnya lagi. Tapi Calvin tahu, tanya Mama Lira dengan penasaran. Ya, siapa tahu aja sang putra yang notabene suami dari Santi juga tak tahu tentang kenyataan ini. Soalnya Calvin pun tak pernah mengatakan padanya. Tahu, Mam. Dia tahu kalau aku yang punya memang cakeri, jawab Santi. Oh, kirain, kata Mama Lira. Tapi Mama salut dan bangga sama pencapaian kamu. Kamu hebat, Santi. Puji Mama Lira dengan mengacungkan jari jempolnya ke atas. Mama itu terlalu memuji. Bahkan anak-anak Mama pun jauh lebih hebat dari aku. Sahut Santi. Di kantor, Calvin yang tak ada meeting dengan siapapun, baik di dalam maupun di luar kantor, memutuskan untuk menyelesaikan semua tumpukan dokumen yang harus dia selesaikan. Wajah Santi yang bersemu merah saat dia mengecupnya pagi tadi selalu terlihat di pelupuk mata Calvin sehingga membuat pria itu ingin segera menyelesaikan pekerjaannya dan langsung menemui Santi. Rasanya sudah kangen sekali dengan sosok istrinya. Tak sabar untuk bisa mencicipi apa yang baru saja dia rasakan tadi pagi. Masuk, seru saat mendengar pintu ruangannya diketuk dari keluar. Ceklek. Tuan muda, saya ingin memberikan kopian semua berkas yang Tuan minta tadi. Jawab, ujar Niko. Iya, terima kasih Nick, ucap Calvin. Habis ini apa masih ada lagi yang harus saya kerjakan? Tanya Calvin. Nggak ada lagi Tuan muda, jawab Niko. Kalau tak ada yang ditanyakan lagi, saya permisi Tuan muda. Kata Nick yang hanya dijawab dengan gumaman oleh Calvin. Pekerjaan Calvin telah selesai tepat pukul 3 sore. Pria itu pun memilih untuk segera pulang dan bertemu dengan istrinya. Tok, tok, tok. Masuk, sahutnya saat mendengar pintunya diketuk. Ceklek. Loh, Mama. Kaget Calvin saat melihat mamanya yang baru saja datang. Calvin, kata Mama Lira. Ngapain kamu di sini? Tanya Mama Lira. Iya, mau ketemu sama istri aku lah mamaku sayang. Jawab Calvin. Au, au, au. Ringis Calvin saat tiba-tiba telinganya dijewer oleh seseorang. Mam, lepas mam, pinta Calvin. Mama Lira yang sudah melihat telinga Calvin merah pun langsung melepaskannya. Kenapa nggak bilang kalau memang cakeri langganan mama itu milik Santi? Tanya Mama Lira yang kali ini ditujukan pada putranya. Buat apa, Mam? Gak ada untungnya juga dan Mama juga gak ada, tanya sama Calvin. Usaha apa yang Santi geluti? Kata Calvin sekenanya. Kalian berdua itu sama saja, kata Mama Lira yang kemudian memilih duduk kembali. Kok jam segini sudah ada di sini? Tumbenan, tanya Santi yang ditujukan untuk Calvin suaminya. Hari ini nggak begitu sibuk. Nggak ada meeting dan pekerjaan juga semuanya sudah rampung. Daripada nggak ngapa-ngapain di perusahaan. Kan lebih baik aku datang ke sini buat ketemu kamu. Sahut Calvin. Ceh, sok manis. Cibir Mama Lira. Kamu itu sama sekali nggak cocok untuk bilang begitu. Nggak sesuai sama karakter juga wajah kamu yang datar itu, kata Mama Lira lagi. Padahal dalam hati Mama Lira begitu bahagia melihat anak dan menantunya seperti ini. Kamu duduk dulu ya, biar aku ambilkan minum, kata Santi yang langsung berlalu dari sana. Mama Lira pulang sendiri menggunakan mobilnya. Begitu pula Calvin dan Santi. Baru juga masuk ke dalam mobil. Calvin langsung saja menyerang Santi dan ingin segera untuk menikmati semuanya.
Santi yang awalnya kaget, lambat laun akhirnya mengikuti juga alur yang dibuat oleh Calvin. Tak hanya menerima, tapi Santi juga berusaha mengimbangi permainan Calvin, walaupun dirinya masih amatir dan kaku. Melihat Santi yang sudah akan kehabisan nafas, Calvin pun mulai untuk melepaskan tautan mereka. Terima kasih untuk vitaminnya istri, ucap Calvin sambil menghapus jejak CMIN mereka. Santi yang masih mengatur nafasnya ngos-ngosan pun hanya bisa diam. Untung mobil Calvin berkaca gelap. Jadi dari luar gelap dan tak terlihat. Namun dari dalam terlihat dengan jelas apa yang ada di luar. Kalau tidak begitu, begitu malunya Santi jika sampai ke gap orang lain, terutama para karyawannya. Calvin pun mulai meninggalkan pelataran toko dan mulai pulang ke rumahnya. Semakin dekat dan kontak fisik pun semakin intens. Benih-benih cinta yang awalnya sama sekali tak ada mulai tumbuh dengan berjalan seiring waktu. Mungkin ini yang dinamakan dengan cinta ada karena terbiasa. Mendapat pelukan serta CIM-an tiba-tiba dari Calvin saat ini sudah bukan menjadi hal yang baru untuk Santi. Tapi meskipun begitu, debaran di jantungnya tetap saja tak menentu. Belum lagi respon TBH-nya yang langsung meremung bila berentuhan dengan kulit sang suami. Kita jadi ke rumah mama, tanya Santi saat keduanya sedang berada di dalam mobil menuju ke rumah. Seperti biasa, Calvin akan menjemput Santi dari toko miliknya, sesuai Calvin dari perusahaan. Jadi, dan sepertinya malam ini kita akan menginap di sana, jawab Calvin dengan pandangan yang masih terfokus ke arah depan. Ada acara? Tanya Santi kembali. Sejak keduanya pindah dari kediaman keluarga Andero, memang mereka berdua jarang menginap. Dena pulang malam ini, jawab Calvin dengan singkat. Dena, adik bungsu kamu, tanya Santi lagi dan diangguki oleh Calvin. Setelah itu, tak ada lagi percakapan di antara keduanya. Untung saja tadi Santi sempat membungkus cheese cake dan brownies. Kalau tidak ya malulah. Masa ke tempat mertua nggak bawa apa-apa sebagai buah tangan. Loh, ini kita nggak pulang dulu, tanya Santi saat sadar. Jalan yang dilewati bukanlah jalan yang biasanya kalau mereka mau pulang ke rumah. Enggak, kita langsung aja ke rumah mama. Jadi biar gak bolak-balik, jawab Calvin. Setelah berkendara sekitar 30 menit, mobil yang ditumpangi Calvin dan Santi tiba di depan gerbang yang menjulang tinggi dan megah. Mereka telah sampai di kediaman keluarga Andero. Penjaga yang melihat mobil tuan muda mereka pun langsung sigap membukakan pintu gerbang. Calvin dan Santi sama-sama keluar dari dalam mobil dan masuk ke dalam rumah. Ternyata di sana sudah ada Daniel dan Reta yang datang. Selamat sore, ucap Santi begitu sampai di ruang keluarga. Mama Lira, Papa Delro, juga Daniel dan Reta sedang berkumpul dan mengobrol di sana. Sore, sahut semuanya. Kak Santi, sini, panggil Reta sambil menepuk tempat duduk di sebelahnya. Santi berjalan menghampiri dan menyalami dengan tajib tangannya kedua mertuanya. Begitu pula dengan Calvin. Baru setelah itu Santi duduk di samping Reta. Iya, Mam. Ini ada kue tadi Santi bawa dari toko, kata Calvin menyerahkan satu paper bag pada Mama Lira. Kamu ini datang yang tinggal datang saja, kok pakai repot-repot bawa kue segala, kata Mama Lira. Kalian datang saja, Mama Papa Su itu sudah senang banget. Iya kan Pak, katanya lagi. Enggak repot kok Mam. Lagian juga kita berangkatnya kan dari toko tadi, sahut Santi. Kak Santi, ternyata kakak itu ownernya memang cekeria. Aku enggak nyangka banget loh. Tadi pas dikasih tahu Mama, kakak hebat bisa punya toko kue yang bisa dibilang sangat berkembang. Puji Reta. Kamu ini bisa saja tak, kata Santi menanggapi.
Pencapaian aku ini nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kalian semua. Sambung Santi. Jadi yang dimaksud kakak dulu tinggal di tempat usaha itu, di Mema Cakeri? Tanya Reta lagi. Hmm, di lantai 2 ada ruangan yang aku jadiin kantor, juga ada ruangan pribadi, sahut Santi. Kamu nggak ada niat buat buka cabang, Santi? Papa lihat dari profil toko kamu cukup bagus, kata Papa Delro yang ikut bicara tentang usaha menentunya. Belum tahu, Pak. Pengen sih buka cabang, tapi belum dapat lokasi yang pas, juga masih menimbang-nimbang. Benar-benar bisa jalan gak nanti kalau ada cabang baru. Jadi mesti dipikirkan dengan matang. Kalau sampai gak jalan, kan sayang waktu dan uangnya, kata Santi apa adanya. Mereka yang ada di sana keluarga pengusaha. Jadi siapa tahu bisa memberi saran yang baik. Kalau lokasi yang strategis, Papa kira suami kamu punya, sahut Papa Delro dengan mata yang melihat ke arah Calvin. Dan soal bisnis, kamu juga bisa belajar dari Calvin juga, Papa, imbuhnya lagi. Iya, Pak. Nanti Santi pikirkan lagi, kata Santi. Pesawat Dena nanti landing jam berapa, Pak? Tanya Calvin. Sekitar pukul 9 katanya, jawab Papa Delro. Kamu ajak istri kamu buat bersih-bersih dan istirahat dulu, Calvin. Kalian pasti lelah pulang kerja langsung ke sini, kata Mama Lira yang begitu sangat pengertian. Kalau gitu aku sama Santi ke atas dulu, Mam. Pa, ajak Calvin berdiri dari duduknya dengan diikuti oleh Santi. Jujur saja, tubuh Santi rasanya sudah tak enak, lengket karena keringat dan juga terasa gerah. Santi dan Calvin bergantian membersihkan tubuh mereka dan akan beristirahat sebentar sambil menunggu waktu makan malam tiba. Sini, panggil Calvin dengan menepuk ruang kosong di sebelahnya. Pria itu saat ini sudah duduk di atas era NJG dan bersiap untuk merebahkan diri. Santi yang dipanggil pun berjalan mendekat dan menempati tempat yang Calvin maksud. Tanpa basa-basi, Calvin menarik tangan Santi sehingga membuat wanita itu terjerembab ke dalam pelukan Calvin. Temani aku tidur, bisik Calvin tepat di telinga Santi, sehingga membuat TBH si empunya meremang akibat hembusan nafas yang menerpa telinganya hingga lehernya. Calvin tidur sambil memeluk TBH Santi, sangat lelap dan terlihat begitu damai. Mata Santi yang tadinya terjaga pun ikut terpejam. Rasa nyaman yang dirasakan serta hangatnya pelukan Calvin membuatnya semakin hanyut ke alam mimpi. Keduanya baru terbangun saat ada yang mengetuk pintu untuk memberitahu bahwa sudah ditunggu untuk makan malam bersama. Maaf semua, tadi kami ketiduran, ucap Calvin saat melihat semua orang sudah berkumpul dan hanya tinggal menunggu mereka berdua saja untuk memulai makan malam. Iya, nggak apa-apa kok. Lagian kami juga baru duduk, sahut Mama Lira. Mereka berenam memulai makan dengan tenang tanpa ada pembicaraan. Yang terdengar hanya bunyi dentingan sendok dan garpu yang bergesekan dengan piring. Kita berangkat sekarang saja, kata Papa Delro, setelah melihat jam yang ada di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 8 malam. Iya, mending gitu, Pak. Jadi sedikit nyantai, nggak terburu-buru, sahut Mama Lira. Calvin, Daniel, kalau berdua ikut Papa jemput Dena, Mama sama Santi dan Rita tunggu di rumah saja, kata Papa Delro menginstruksi. Aku pergi dulu ya, pamit Calvin pada Santi. Tak lupa pria itu melabuhkan satu kecpan di kening sang istri. Hati-hati, kata Santi. Ketiga laki-laki gagah namun beda generasi itu pun melangkah pergi untuk menjemput sang princess keluarga Andero ke bandara. Kayaknya Kak Calvin bucin banget ya sama Kak Santi, koda Reta dengan menyenggol dengan kakak iparnya. Kakak kamu sama Daniel enggak aja, ujar Santi membalikkan apa yang dikatakan oleh Reta.